Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kreasi. Sebelumnya bagi penonton yang belum mensubscribe channel YouTube saya, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Dan tentunya itu pemantik semangat saya untuk terus membuat konten tentang pusaka Nusantara ataupun terkait hobi saya yang lain begitu. Dan sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Dalam hari ini masih suasana Idul Fitri ya, jadi izinkan saya untuk mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka ya. Sebelumnya untuk pusaka ini sudah saya dapatkan kira-kira pada bulan Ramadan kemarin ya, itu seminggu sebelum hari H Lebaran begitu. Dan untuk saat ini sudah memasuki Lebaran ke-7 ya. Lebaran ke-7 ya. Jadi masih seminggu raya, masih dalam suasana Idul Fitri. Nah, untuk pusaka yang saya dapatkan ini ialah sebuah rencong begitu. Rincong ya, sebenarnya ini rincong, tetapi untuk penyebutan awamnya atau penyebutan umumnya itu menjadi rencong begitu. Nah, untuk rencong ini, jadi hikayat atau sejarah daripada rencong berdasarkan referensi yang saya temukan, itu ada beberapa versi ya. Untuk pertama kali rencong itu ditemukan atau dibuat. Yang pertama itu ada sebuah folklore yang menceritakan tentang adanya seekor burung raksasa di dataran Aceh, yang mana burung itu sejenis burung Raja Wali atau di Aceh disebut gerede atau Garuda. Yang mana untuk Garuda ini atau Raja Wali ini ialah burung yang sangat merugikan masyarakat ya, memakan ternak warga, kemudian itu merusak tanaman warga, jadi sangat merugikan dan sangat rakus. Sehingga untuk raja pada masa itu memerintahkan pandai besinya membuat sebuah bilah senjata untuk membunuh gerede tersebut, yang mana untuk pusaka ini memiliki unsur kekuatan spiritual ya. Itu versi yang pertama. Kemudian itu ada juga versi berdasarkan hikayat Pocut Muhammad. Pocut Muhammad, yang mana itu untuk Pocut Muhammad itu memerintahkan pandai besi untuk membuat pusaka rencong ini, yang mana Pocut Muhammad itu kalau saya tidak salah itu merupakan salah seorang saudara dari Sultan Aceh, tapi saya lupa untuk sultannya ya, yang mana untuk Pocut Muhammad itu sendiri termasuk seorang pembesar di kesultanan begitu. Kemudian ada versi ketiga yang menjelaskan bahwasannya untuk senjata rencong ini awal mulanya itu diinisiasi oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah. Sultan Alauddin Riyayat Shah yang mana itu memerintah dari tahun 1589 sampai 1604 begitu. Tetapi untuk pusaka atau senjata tersebut sebelum beliau meninggal itu tidak tercipta begitu, yang mana setelah itu dibuat atau tercipta itu di zaman
Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Jadi Sultan Iskandar Muda lah yang mewujudkan cita-cita dari Sultan Alauddin Riyad Shah untuk membuat atau mewujudkan senjata khas Aceh yang memiliki falsafah keesaan Tuhan ya, atau mengandung unsur spiritual dan kolaborasi dengan kebudayaan Aceh begitu. Jadi begitulah untuk ketiga sumber referensi yang saya temukan dalam sejarah penciptaan rencong atau rincong begitu ya. Nah, lanjut ini untuk dari bentuknya, ini namanya rencong pudoy. Rencong pudoy. Jadi untuk rencong ini sendiri ada beberapa jenis begitu ya. Ada rencong mepucuk. Mepucuk. Jadi rencong mepucuk itu ialah rencong yang hulunya berbentuk seperti huruf L, ada sikunya, tetapi di ujung pucuknya ini ada berhiaskan emas ataupun perak yang berbentuk pucuk rebung. Itu namanya rencong mepucuk. Kemudian ada rencong mecuge. Rencong mecuge itu untuk hulunya hampir sama seperti rencong mepucuk, tetapi untuk rencong mecuge ini ialah tidak memiliki aksesoris tambahan di pucuk rebung di ujung hulunya ya, begitu. Jadi kalau secara bentuk hulu, mepucuk dan mecuge itu hampir sama, tetapi yang membedakan kalau mepucuk itu ada tambahan aksesoris hiasan pucuk rebung yang terbuat biasanya itu dari emas. Dan untuk rencong mepucuk itu hanya digunakan oleh para sultan dan para ule baleng, begitu. Jadi hanya sultan dan para pembesarnya. Kemudian kalau ada lagi namanya rencong mekure. Rencong mekure itu dilihat dari bentuk bilahnya, itu ada berhias gambar seperti flora dan fauna. Flora seperti bunga-bunga dan fauna seperti bentuk motif ular dan lipan di badan bilahnya ini ya, begitu. Itu namanya rencong mekure. Jadi untuk jenis-jenis rencong ini pun bermacam-macam, begitu ya. Nah, kemudian yang seperti yang saya informasikan ini di awal adalah rencong pudoy, yang mana untuk rencong pudoy ini untuk hulunya ia tidak memiliki siku, begitu. Jadi kalau yang memiliki siku itu mepucuk dan mecuge, yang mana kalau untuk rencong tersebut apabila dibalikan seperti ini ia akan membentuk seperti tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana memang kalau untuk senjata rencong ini seperti yang saya informasikan itu memiliki unsur spiritual ya, yang mana itu tanda tunduknya seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kebudayaan Aceh itu memang sangat erat dengan kaidah-kaidah Islamnya begitu. Nah, kalau kita lihat ini untuk sarungnya atau pakaiannya itu original full set semua begitu. Jadi bawaan aslinya, yang mana ini terbuat dari kayu, yang mana untuk sarungnya ini sendiri terdapat motif-motif ya. Ini seperti motif bunga-bunga begitu. Sangat cantik sekali untuk motifnya. Kemudian kalau dari ya mohon maaf. Kemudian kalau dari hulunya ini dari tanduk begitu. Jadi ini full set original. Nah, seperti yang kebanyakan saya temukan kalau pusaka-pusaka tua yang terbuat dari tanduk hulunya ya, itu rata-rata yang saya temukan itu seperti ini. Ada semacam apa ya, guratan-guratan, semacam kerowak lah seperti itu. Jadi ini estimasi saya, ini bukan estimasi, ini memang dimakan tikus ini. Dimakan tikus. Jadi mungkin disimpan lama di atas lemari atau di mana, kemudian apa? Dimakan tikus dan ini digigit karena ini kan tanduk begitu. Jadi memang rata-rata kalau pusaka tanduk yang saya temukan itu seperti itu. Jadi ya begitulah. Seperti ini ya, saya ada contohnya beberapa. Nah, seperti badik Palembang saya. Nah, kemarin itu ada video restorasinya.
Ini sudah saya restorasi dengan apa ya, dengan tambahan tanduk. Jadi sebelumnya, sebelum direstorasi ini juga ada luka seperti ini ya, ada semacam bekas gigitan binatang tikus begitu. Kemudian ini juga, nah ini juga, jadi biasa mungkin ditaruh di lemari atau di bagian ruangan tertentu yang mana itu bisa hinggapi tikus, didatangi tikus kemudian dimakan begitu ya. Jadi seperti itu memang penyakitnya. Makanya kalau memiliki pusaka dari tanduk itu sebaiknya disimpan secara baik dan secara bagus begitu agar tidak rusak seperti ini begitu. Nah, kalau dari kayunya ini saya tidak tahu pasti ya terbuat dari kayu apa, tetapi kalau untuk di bagian apa ini ya, kalau di keris ini namanya seperti sampir ya. Tetapi ini iras ya, tidak ada sambungan di bagian sini. Jadi ini satu set full ini kayu yang senyawa begitu. Jadi untuk ukirannya ini cukup detail, seperti bentuk flora atau dedaunan begitu ya. Nah, baik, dari sisi bilahnya kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini bilahnya. Jadi ini merupakan pusaka yang tua begitu. Nah, seperti yang saya informasikan, setiap untuk pusaka rencong ini juga memiliki unsur spiritual ya, yang mana perlambang tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi untuk dari sisi falsafahnya juga, untuk rencong ini merupakan perwujudan atau perlambangan dari keberanian, kemudian integritas atau kejujuran sebagai simbol pembelaan diri, marwah tentunya ya, begitu. Jadi tidak berbeda jauh dengan pusaka-pusaka lainnya seperti Jawa ataupun Melayu yang memang dibuat atas dasar falsafah tertentu begitu. Jadi ya tentunya setiap pusaka di masing-masing daerah atau masing-masing entitas itu memiliki falsafah tertentu. Dan untuk dari bilahnya ini sendiri kira-kira panjangnya 23 cm. Kemudian kalau untuk tegelannya ya atau keningnya atau metuknya di Jawa, metuk istilah Jawa ya, bagian yang menghubungkan antara pesi atau puting dengan bagian bilah yang ini. Kalau di Melayu seperti tumbuk lada itu disebut dengan kening atau bekening. Kemudian di Karo itu namanya tegelen, kalau di Jawa namanya metuk. Kalau di Aceh saya tidak tahu ya. Mungkin ada penonton yang tahu untuk istilahnya, bisa berbagi informasi di kolom komentar. Nah, kalau untuk dari tegelen atau keningnya ini sekitar panjangnya itu 2,5 cm begitu. Sangat cantik sekali. Jadi begini ya, ada anggapan di masyarakat bahwasannya rencong itu ialah senjata yang dipakai oleh perempuan. Itu salah, begitu. Jadi baik perempuan ataupun laki-laki itu boleh menggunakan rencong, tetapi mungkin hanya ada pembedaan secara strata sosial ya. Yang mana kalau mau pucuk itu digunakan oleh sultan dan para bangsawan seperti Ule Baleng, yang mana itu untuk visualnya itu lebih mewah, yang mana ada hiasan pucuk rebung yang terbuat dari emas ataupun perak begitu. Kalau mencuga itu berdasarkan referensi yang saya baca itu untuk dipakai oleh kaum-kaum ulama begitu. Jadi ada stratanya ya begitu kalau untuk dari pusaka. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita memiliki khazanah pusaka yang amat kaya. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak ada satu kajian ataupun satu tindakan untuk pelestarian pusaka itu sendiri. Jadi memang kita jangan takutlah untuk merawat sebuah bilah pusaka. Jadi jangan takut dengan klinik ya. Karena kalau kita hanya takut dengan klinik bahwasannya pusaka itu ada jinnya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana kita ini sebagai manusia itu ialah laqad karamna bani Adam. Jadi kita manusia ini
dimuliakan begitu. Manusia ini, anak-anak Adam ini dimuliakan. Jadi kita jangan takut begitu, kita yang paling mulia. Jadi kita jangan takut untuk merawat pusaka dengan alasan ada jinnya atau ada kliniknya begitu. Kalau tidak bisa dipungkiri memang penggemar pusaka itu ada yang berkiblat atau hobinya dengan klinik ataupun mistiknya ya. Tetapi kalau bagi yang tidak suka dengan itu kita bisa hanya suka dengan fisiknya saja dan kita tidak perlu membuat satu apa ya, ritual ataupun hal-hal yang aneh lah begitu. Cukup kita merawat pusaka ini dengan menyukai fisiknya, begitu ya, dan keindahannya. Kalau klinik itu saya sendiri bukan orang yang berkiblat kepada klinik ataupun hal mistik. Begitu, sangat cantik sekali ya untuk pusaka rencong ini ataupun rincong. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa sekali lagi bagi penonton yang belum subscribe channel YouTube saya, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru. Yang subscribe dan mengklik tombol loncengnya saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya dan sehat selalu. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan khazanah pusaka Nusantara kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.